Diberkati oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan di sini katakan begini. Tuhan memberikan rancangan kepada kita, bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera menuju hari depan penuh harapan. Ya. Saudara, saya percaya ketika saudara dan saya dilahirkan di dunia ini, atau ketika kita diizinkan oleh Tuhan ada di dunia ini, tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Tuhan kalau Tuhan tidak punya tujuan untuk orang itu dilahirkan. Amin. Karena ini Alkitab yang katakan, ya. Tuhan katakan, aku telah memilih engkau, bahkan aku telah merancangkan sesuatu hal yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Terkadang manusia itu tidak tahu sebenarnya apa tujuan Tuhan menciptakan hidup kita. Yang pasti saudara, saya mau kasih tahu ya, Tuhan tidak pernah merancangkan satu hal yang buruk dalam hidup kita. Cuman manusia aja yang tidak tahu sebenarnya Tuhan itu menginginkan apa dari hidup kita. Saudara, saya kasih contoh Yusuf ya. Ketika saudara Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya ke sumur. Kemudian kakak-kakaknya gak puas lagi, diambil kembali Yusuf dari sumur, dijual lagi dia ke orang Ismail. Saudara, setelah itu orang Ismail bawa Yusuf ke Mesir, dijual, dijadikan sebagai seorang budak. Saudara, Yusuf itu pada waktu dia mengalami hal itu, apakah dia tahu tujuan Tuhan ketika dia mengalami hal tersebut? Saudara, saya mau kasih tahu ya, ketika Yusuf diizinkan oleh Tuhan mengalami hal itu, bahkan dia dijual di Mesir, dijadikan sebagai seorang budak, Tuhan itu punya tujuan. Karena Tuhan tahu ketika Yusuf berada di Mesir, nah Yusuflah yang akan menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Ya kan? Ya. Sebab kalau Yusuf tidak pergi ke Mesir, ketika Tuhan mengizinkan kelaparan terjadi di negeri itu, pasti keluarganya akan mati semua karena kelaparan. Saudara, saya mau kasih tahu ya, ketika Yusuf berada di Mesir, proses apakah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Yusuf? Dia digoda oleh istri Potifar, dia difitnah, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, sebagai seorang budak, tidak pernah terlintas dalam pikiran Yusuf kalau dia itu bisa diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri kedua di Mesir. Gak pernah, dia kan budak. Saudara tahu budak itu pembantu, jongos. Paling-paling kalau dia keluar rumah orang bilang, budak kok dia jongos. Artinya tidak dipandang, dia dianggap rendah oleh semua orang karena budak, iya kan? Tapi mana bisa saudara, seorang budak tapi kok dia bisa menjadi Perdana Menteri? Kenapa? Karena Yusuf itu menjalani proses Tuhan dengan penuh ketaatan. Dia tidak pernah berpikir kalau Tuhan mau angkat dia jadi Perdana Menteri. Setelah dia di penjara, saudara, apakah yang Tuhan berikan kepada Yusuf? Karunia mengartikan mimpi. Ya kan? Ketika Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun, nah, dari situlah Raja Firaun mengangkat dia menjadi Perdana Menteri kedua di Mesir. Oh? Akhirnya pada waktu terjadi kelaparan besar-besaran di negeri Yusuf, bapaknya bilang begini, ayo Ruben, saya dengar di Mesir itu ada banyak sekali beras, biar kalian pergi beli beras aja di sana. Ternyata yang jadi Perdana Menteri adik mereka sendiri yang setelah mereka jual, iya kan? Nah, memang Yusuf itu dibawa ke Mesir untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Karena 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan kan? Itulah mimpi daripada Raja Firaun. 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Haleluya, itu yang diartikan oleh Yusuf. Akhirnya terjadi. Apa yang Yusuf artikan itu terjadi. Nah, demikian juga hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang berat terjadi dalam hidup kita, jangan dulu kita menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan lewat masalah itu. Justru karakter manusia itu akan dibentuk lewat masalah. Iya kan? Ya, Tuhan pukul kita dengan batu, dia pukul terus, saudara.
supaya kita tetap berdiri muncul seperti emas murni. Amin. Tapi ingat, di balik setiap proses, di balik setiap kerikil-kerikil tajam yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya tujuan. Amin. Karena dia bilang begini, aku memberikan rancangan, bukan kecelakaan. Ketika Tuhan mengizinkan proses itu terjadi, bukan Tuhan gak sayang, bukan Tuhan pingin mencelakakan kita, enggak. Tuhan pingin bentuk karakter kita, supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Seperti Yusuf. Saudara, ketika dia difitnah, ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, dia gak pernah membantah. Bahkan dia tidak pernah membela dirinya, ya kan? Tapi dia ikhlas, dia menjalani proses Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan dia karunia mengartikan mimpi. Ya toh? Tuhan kan punya 1000 banyak macam cara mengangkat hidup kita. Orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan telah menjanjikan satu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu ketika kita mau setia dan taat kepada Tuhan dan melakukan firman Allah. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.